Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Aulia dengan NIM 55042200024. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran audit internal dalam mengatasi kasus penipuan kredit fiktif di Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada berita yang telah saya cari di internet tentang Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Kasus ini merujuk pada praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, umumnya pegawai bank sendiri, yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk menciptakan pinjaman palsu. Pinjaman ini seolah-olah diberikan kepada nasabah yang sebenarnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit. Baik, selanjutnya itu modus operandi yang umum ditemukan. Yang pertama, pembuatan dokumen palsu. Pelaku memalsukan dokumen-dokumen penting seperti KTP, slip gaji, atau agunan untuk mendukung pengajuan kredit. Yang kedua, kolusi dengan pihak luar. Pelaku bekerja sama dengan pihak luar bank seperti notaris atau appraiser untuk memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, manipulasi data sistem. Pelaku mengubah data dalam sistem bank untuk menyembunyikan jejak penipuan seperti mengubah status kredit menjadi lancar atau meningkatkan nilai agunan. Yang keempat, pencairan dana ke rekening sendiri. Dana hasil penipuan kemudian disalurkan ke rekening pribadi, pelaku atau pihak-pihak terkait. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya pengawasan audit internal. Yang pertama, deteksi dini. Poin pertama yaitu indikasi awal. Pengawasan dan audit internal dapat mendeteksi tanda-tanda awal adanya penyimpangan atau kejanggalan dalam proses kredit. Poin kedua yaitu tindakan pencegahan. Dengan deteksi dini, bank dapat segera melakukan tindakan korektif untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Yang kedua yaitu evaluasi sistem pengendalian internal. Poin pertama, kelemahan sistem. Audit internal akan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Poin kedua yaitu peningkatan sistem. Dengan mengetahui kelemahan, bank dapat memperbaiki sistem pengendalian internal agar lebih efektif. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, pencegahan kerugian. Poin pertama yaitu minimisasi risiko. Pengawasan yang ketat dan audit yang teratur dapat meminimalisir risiko terjadinya penipuan kredit. Poin yang kedua yaitu perlindungan aset. Dengan mencegah penipuan, bank dapat melindungi aset-asetnya dari kerugian finansial. Yang keempat yaitu menjaga reputasi bank. Poin pertama yaitu kepercayaan nasabah. Dengan mencegah penipuan, bank dapat menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi baiknya. Poin kedua yaitu stabilitas bisnis. Reputasi yang baik akan menarik lebih banyak nasabah dan investor. Baik, selanjutnya itu langkah-langkah audit internal. Yang pertama yaitu pemeriksaan ulang proses persetujuan kredit yang terdiri dari kepatuhan terhadap kebijakan, lalu analisis laporan kredit, dan verifikasi aset jaminan. Yang kedua, ada wawancara dengan nasabah yang terdiri dari konfirmasi identitas, lalu tujuan penggunaan dana, dan sumber pendapatan. Yang ketiga, ada review dokumen kredit yang terdiri dari kelengkapan dokumen, lalu konsistensi data, dan analisis dokumen. Baik, selanjutnya itu alat-alat audit internal. Yang pertama ada sampling kredit. Pilih sampel kredit secara acak atau berdasarkan risiko untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Yang kedua, pemeriksaan latar belakang debitur. Lakukan pemeriksaan latar belakang debitur secara menyeluruh, termasuk riwayat kredit dan aktivitas bisnis. Yang ketiga yaitu evaluasi prosedur persetujuan kredit, yaitu evaluasi secara kritis setiap tahap dalam proses persetujuan kredit untuk mengidentifikasi kelemahan. Yang keempat yaitu analisis data. Gunakan perangkat lunak analisis data untuk mengidentifikasi pola atau anomali dalam data kredit.
Baik, selanjutnya itu potensi red flag yang diabaikan. Yang pertama ada pemberian kredit tanpa verifikasi yang memadai. Penyaluran kredit tanpa melakukan verifikasi yang cukup terhadap identitas nasabah, tujuan penggunaan dana, dan kemampuan membayar. Yang kedua yaitu transaksi yang tidak biasa. Transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah atau pola transaksi sebelumnya. Yang ketiga, dokumen palsu. Penggunaan dokumen palsu atau rekayasa data dalam pengajuan kredit. Yang keempat yaitu kolusi antar pegawai. Kolusi antar pegawai bank dengan nasabah untuk melakukan penipuan. Yang kelima, kelemahan sistem informasi. Sistem informasi yang tidak aman atau tidak terintegrasi dengan baik dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan mengidentifikasi pola atau anomali dalam data kredit. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, peningkatan pengawasan. Dengan memperkuat pengawasan terhadap proses pemberian kredit, terutama pada tahap analisis risiko dan persetujuan. Yang kedua, pelatihan pegawai. Dengan memberikan pelatihan secara berkala kepada pegawai terkait dengan deteksi penipuan dan prosedur yang harus diikuti. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Dengan menggunakan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola penipuan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu review berkala kebijakan. Dengan melakukan review berkala terhadap kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan tetap relevan dan efektif. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan pihak eksternal. Dengan bekerja sama dengan biro kredit dan lembaga penegak hukum untuk berbagi informasi dan mencegah penipuan. Dengan melakukan audit internal secara berkala dan menyeluruh, bank dapat meminimalkan risiko terjadinya penipuan kredit fiktif dan menjaga kepercayaan nasabah. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemberian kredit. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, bank dapat meminimalkan risiko terjadinya penipuan kredit dan melindungi aset perusahaan serta kepentingan nasabah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.